Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin, serta senantiasa kita haturkan melalui lisan maupun perbuatan atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Tania Oktadinari dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat namun bermanfaat. Ceramah yang saya akan sampaikan adalah tentang tekad Indonesia menjadi mercusuar dunia. Sebagai anak bangsa, tentunya kita bangga. Pendahulu kita pernah menorehkan sejarah penting bagi peradaban manusia. 1. KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU, telah meletakkan dasar-dasar beragama yang moderat. Setelah Turki Utsmani jatuh, kita tahu persis delegasi Indonesia menolak gerakan Wahabi yang ingin merusak situs sejarah agama di dunia karena dianggap perbuatan syirik. Perjuangan Mbah Hasyim tidak sia-sia. Cucunya yang bernama Gus Dur akhirnya menjadi tokoh penting dalam hal toleransi antar umat beragama, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara populasi muslim terbesar dunia yang sangat demokratis. Nah, dalam hal ini Indonesia telah memberi contoh kepada dunia dalam hal spiritualitas yang berorientasi kepada rahmatan lil alamin. 2. Soekarno, Presiden RI 1, telah meletakkan dasar-dasar kebangsaan atau yang disebut dengan nation state, di mana telah berhasil mendorong tumbuhnya negara-negara di berbagai belahan dunia seperti Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok benar-benar tercatat dalam sejarah dunia sebagai spirit baru untuk sebuah tatanan dunia yang lebih adil. Pada suatu kesempatan, Soekarno berpidato, "Kita sebagai bangsa yang baru lahir kembali, kita harus dengan cepat sekali, cepat, check up, mengejar kebelakangan kita ini. Mengejar di segala lapangan politik kita kejar, lapangan ekonomi kita kejar, lapangan ilmu pengetahuan kita kejar, agar supaya kita benar-benar di dalam waktu yang singkat bisa bernama bangsa Indonesia yang besar, yang pantas menjadi mercusuar daripada umat manusia di dunia. Untuk menjadi mercusuar dunia, setidaknya masih ada satu syarat lagi. Setelah kita berhasil meletakkan dasar-dasar spiritualitas dan kebangsaan, maka bangsa ini harus menciptakan model ekonomi kerakyatan yang bisa dicontoh bangsa-bangsa lainnya. Sebenarnya, prinsip koperasi yang didengungkan oleh Bung Hatta bisa dijadikan landasan ekonomi. Namun, sampai saat ini, perkembangan koperasi masih memprihatinkan. Ekonomi yang berkembang pesat saat ini masih didominasi perusahaan yang berpotensi menjadikan gap
antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Perguruan tinggi juga masih belum banyak melakukan penelitian dan pengembangan model ekonomi rakyat. Padahal tantangan terbesar saat ini adalah pasar bebas, yang kalau kita tidak siap maka akan tenggelam. Andai saja momentum peringatan 60 tahun KAA ini juga membahas model ekonomi yang berbasis rakyat dan cocok dikembangkan di Asia Afrika, maka mimpi Soekarno bahwa di abad 21 Indonesia akan jadi mercusuar dunia akan menjadi kenyataan. Ini semua tergantung tekad dan kemauan seluruh elemen bangsa. Jika hanya berpangku tangan, maka keadaan bisa berbalik. Bangsa ini bahkan bisa kembali menjadi negeri terjajah. Semoga semangat anti penjajahan masih menderu di bumi Asia Afrika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.